Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wahai hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh bini sepuh yang saya muliakan, syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah, sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan dihitung ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua diaku umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih meneruskan yaitu bab keharaman zalim dan perintah mengembalikan hak yang dizalimi kepada empunya atau yang dizalimi. Hadis dari Abu Umamah, an Abi Umamah Ilyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannata. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Faqala wa in qadiban min araqin. Hadis dari Abu Umamah Ilyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Wa Rasulullah SAW bersabda, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi. Man, barang siapa, iqtata'a. Iqtata'a itu mengambil. Dari qata'a itu asalnya memutuskan. Memutus, mengambil bisa. Maksudnya itu mengambil harta orang lain dengan cara zalim tanpa hak, itu iqtata'a. Biasanya kalau bahasa Arab kan akhoda, itu mengambil. Di sini iqtata'a diartikan akhoda, yaitu bisa jadi ini mengambil, bisa jadi memutuskan, ya kan, dengan cara yang zalim. Haqqamri'in, haqqamri'in, haknya seseorang muslimin yang Islam, biyaminihi, dengan sumpahnya. Faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah telah mewajibkan neraka untuknya. Wa harrama alaihil jannata, dan mengharamkan surga atasnya. Jadi di sini
iktato'a haqqomrin muslimin biyaminihi itu memutuskan atau bisa jadi ini mengambil secara langsung, atau bisa jadi kita menguatkan dengan sumpah kita kepada seseorang yang mau mengambil hak. Saksi biasanya Pak ya, saksi biasanya itu kan kalau dihadirkan masalah hal-hal yang sangat penting, entah itu harta, benda, rumah, itu kan menghadirkan saksi. Ini juga saksi juga bisa kena. Maka walaupun cuma saksi istilahnya ya, tapi ini berat sekali. Ngambil sendiri udah berat dengan sumpahnya, kemudian saksi dengan sumpahnya. Biasanya kan kalau saksi disumpah, atau kalau kita biasanya juga kalau istilahnya zaman dahulu kan tidak ada notaris dan sebagainya. Dia bersumpah, wallahi ini telah aku beli dari kakekmu dengan harga sekian sekian sekian, atau gimana kayak gitu. Nah itu kan dengan sumpah. Dia ngambil, ada persengketaan tanah lah atau dan lain sebagainya yang kalau sekarang itu biasanya kan modelnya kan tanah kan banyak sertifikat Pak ya. Nah kayak gitu itu kan butuh saksi-saksi, kemudian biasanya saksi disumpah. Maka orang yang dengan sumpahnya tadi ngambil hak seorang muslim, maka Allah mewajibkan baginya neraka. Wa harrama alaihil jannata, dan Allah haramkan atasnya surga. Faqala rajulun, kemudian seorang laki-laki berkata, atau ada seorang laki-laki yang bertanya, kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah demikian itu berlaku sekalipun terhadap benda yang yasiron, yang remeh temeh gitu kan. Yasir itu asalnya mudah, jadi diartikan dengan remeh. Jadi sekalipun terhadap sesuatu yang remeh wahai Rasulullah, bisa begitu. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, wa in qadiban min arakin, sekalipun bendanya itu berupa qadiban, setangkai kayu, min arakin, dari arak. Tangkai kayu arak, kayu arak itu yang untuk siwakan itu tangkainya Pak. Itu biasanya dibuat siwakan itu. Kan itu hal yang dianggapnya kan remeh istilahnya. Sekalipun seperti itu. Jadi Rasul menjawab, sekalipun bendanya itu berupa setangkai kayu dari arak. Nah ini rawahu Muslimun, hadis ini rawa meriwayatkan hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Nah, kalau kita ambil di sini adalah peringatan untuk tidak mengambil harta atau hak-hak milik orang lain, dan anjuran untuk menunaikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya, sekecil apapun itu harus dikasihkan. Itu kalau kita melihat hadis ini. Nah, kemudian hikmah yang kedua, yaitu hadis ini mengandung makna kekalnya orang yang mengambil hak-hak orang lain di dalam neraka apabila ia menganggap perbuatan itu halal. Sah-sah saja gitu kan, halal, semua orang juga ngambil. Itu bisa jadi kalau duitnya itu atau harta itu milik banyak orang kan, kalau ada temennya ngambil kan kayak sah-sah saja.
Nah ini bahwa menganggap perbuatan itu halal dan ia belum bertaubat sebelum meninggal. Makanya kita tiap hari harus tobat. Bisa jadi kita ngambil hak orang lain sekecil apapun, baik kita sadari maupun tidak. Yang berikutnya hadis An Adi bin Amirah, An Adi bin Amirah atau dibaca Umairah, Amirah atau Umairah. Kalau Amirah itu biasa, kalau Umairah itu ditasghirkan. An Adi bin Umairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah yaqulu man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bi yaumal qiyamati faqoma ilaihi rajulun aswadu minal ansar ka'anni anzuru ilaihi, dan seterusnya hadis. Hadis dari Adi bin Umairah atau bin Amirah. Dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin, barang siapa di antara kalian yang kami angkat sebagai petugas, ala amalin, atas suatu pekerjaan atau untuk mengurusi suatu pekerjaan, fakata mana, kemudian ia menyembunyikan dari kami mikhyaton. Mikhyaton itu, dari mikhyaton itu apa? Sebuah jarum. Dia menyembunyikan dari kami sebuah jarum. Fama fauqahu atau perkara yang di atasnya. Fauqahu itu bisa di atasnya dalam arti lebih kecil atau lebih besar. Apalagi lebih besar, begitu kan? Itu diartikan fama fauqahu itu seperti itu. Barang siapa yang kemudian tadi sudah dikasih amanat, diangkat untuk melakukan suatu pekerjaan, nah, ini Rasul yang bersabda, kemudian dia menyembunyikan jarum, sebuah jarum, atau bisa jadi lebih besar lagi, atau mungkin sekecil apapun gitu, dan karena gululan ya'ti bi yaumal qiyamah, maka dia nanti akan datang di hari kiamah dengan gululan. Gulul itu diartikan dengan khianat, orang yang berkhianat, atau gulul artinya itu menggelapkan. Jadi artinya sebenarnya itu gelap, jadi menggelapkan atau berkhianat. Berarti kalau ada hak yang tidak kita harus memiliki, tidak hak kita ambil, itu berarti gulul. Orang itu namanya gulul atau khianat. Nanti di hari kiamat dia akan datang gululan, yaitu orang yang berkhianat. Faqama ilaihi, kemudian faqama ilaihi rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri padanya. Jadi di hadapan Rasul, laki-laki itu berdiri, aswadu, yang dia itu hitam, kulit hitam. Ada seorang laki-laki kulit hitam, dia berdiri, minal ansari, dari kaum Ansar. Ka'anni anzuru ilaihi, kayaknya itu saya itu pernah melihatnya. Berarti orang yang meriwayatkan hadis ini tidak begitu kenal banget, nah, namanya siapa itu tidak, tapi pernah lihat. Jadi kalau kita itu, kalau ada yang ngomong di masjid itu tadi, siapa namanya,
Pokoknya saya kenal orangnya tapi nggak tahu namanya. Ya kira-kira. Pernah lihat saya beberapa kali di masjid itu tapi nggak kenal. Jadi ini perawi hadisnya itu tidak jelas mengenali orang yang berdiri tadi. Ka'anni anzuru ilaihi. Faqala, kemudian laki-laki tadi berkata atau bertanya, ya Rasulullah, ini wahai Rasulullah, Iqbal anni amalaka. Di sini tulisan amalaka, kalau di apa itu di Riyadhus Shalihin yang saya ngaji yang kecil itu amali. Jadi beda tulisan. Terimalah dari kami, kalau amalaka itu kan pekerjaan engkau ya. Maksudnya pekerjaan yang diberikan oleh Rasul. Kalau amali berarti pekerjaanku. Izinkanlah aku untuk menjalankan pekerjaanku kalau amali. Kalau anni amalaka berarti terimalah dari kami pekerjaanku, pekerjaan yang engkau berikan kepada kami gitu. Kala kemudian Rasul bertanya, wa malaka, ada apa ini? Wa malaka, ada apa dengan engkau? Gitu. Kala kemudian laki-laki tadi berkata, sami tuka takulu kada wa kada. Aku mendengar engkau bersabda begini dan begini. Nah, kada wa kada itu begini-begini, nggak bisa diomongin. Maksudnya tadi kan sudah didengerin banyak. Kalau kita tinggal ngomong kan enak. Tadi Bapak sudah ngomong bla bla bla, gitulah gitu. Begini dan begini gitu. Kada wa kada. Nah, sahabat itu ketika dikasih jabatan, kasih pekerjaan, itu ketika dia riskan dengan sesuatu yang menyeleweng, ketika dikasih tahu sama Rasulullah itu langsung, ya Rasul ini gimana, tak balikin aja lah, saya nggak bisa amanah gitu kan. Kalau kita kan enggak, kalau pekerjaan itu menghasilkan duit ya amanah ya kan. Kalau cuma RT kan, maaf saya tidak bisa amanah, karena nggak ada duit ya. Coba kalau jabatan-jabatan itu nggak mungkin gitu, terus barang siapa yang korupsi begini-gini sekecil apapun, kalau itu jadi lurah, jadi pegawai-pegawai besar, ya nggak mungkin dia kasihkan. Tapi kalau zaman Rasul itu pekerjaan yang malah justru banyak duit. Wah, kami nggak bisa amanah. Lah kalau nggak ada duitnya ya pasti bisa amanah ya, mau ngurus siapa gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika itu kemudian ketika laki-laki tadi mengadu pada Rasul, ya udah saya kembalikan gitu. Wa malaka, ada apa engkau ini? Qala sami'tu qatakulu kada wa kada. Dia menjawab, aku mendengar engkau bersabda begini dan begini. Qala kemudian Rasul kemudian bersabda, wa ana aquluhul an, dan aku sekarang berkata padanya, man istakmalnahu ala amalin, barang siapa yang kami angkat atau kami tunjuk petugas untuk mengurusi ala amalin, atas suatu pekerjaan, falyaji bi qalilihi wa katsirihi, maka datangkanlah itu tadi hasilnya sedikit maupun banyaknya. Sedikitnya qalilihi bi qalilihi wa katsirihi, sedikitnya atau banyaknya gitu. Jadi kalau suruh mama ngambil zakat atau apa kayak gitu, dapat sekian ya dikasihkan, mau banyak mau sedikit itu disampaikan, datangkan. Fama utiya minhu akhoda wa manuhiya anhu intaha, dan apa-apa yang diberikan darinya akhoda maka ambil. Maka ini boleh kemudian mau yang ngurusin sesuatu pekerjaan dan sebagainya ya, kalau itu dibagi sini sama panitia kurban Pak ya.
Bisa jadi panitia kurban Pak ya. Yang ini yang bagian pencaca boleh ngambil kepala, kaki atau apa gitu. Silahkan, atau kulitnya mau ambil silahkan. Nah itu boleh. Tapi kalau tahu-tahu pulang bawa banyak, nggak dibagi dari kebijakan itu, wah ya amanahnya itu kurang amanah, misalnya gulul. Tapi kadang-kadang kan biasa kita Pak ya, ini torpedo aja, ada gitu-gitu kan kadang-kadang seneng atau apa saja yang kecil-kecil gitu, dikatakan seperti itu. Nah, kalau bisa Pak saya minta ini ke panitia yang bagian eksekusi itu. Saya mau minta kepala Pak. Oh ya udah bawa. Walaupun itu seandainya diambil itu tidak masalah, dalam arti kita ngambil juga nggak masalah kepala ini. Biasanya kalau di sini kepala nggak begituan Pak ya. Dikasihin Pak ya. Kadang-kadang malah dikasihin panitia pada nggak mau, nggak bisa ngerawat gitu kan. Tapi kalau bisa ya saya mau ngambil kepala ini, apa mau kasih saudara yang tidak kebagian, mending lah dapat kepala gitu kan. Ada yang begitu kan. Saya nyacah, wah liatin saudara kok kayaknya nggak dapat kupon, nggak kebagian ya udahlah ambil. Lah itu diizinkan. Ya kalau diberikan maka ambil. Wa manuhiya anhu indaha, dan apa-apa yang dicegah maka tahanlah. Apa-apa dicegah darinya maka tahanlah. Ya kalau umpama di kampung saya apa dulu, namanya kepala kambing itu ya harga sekali ya Pak ya. Ngambil kepala ya nggak boleh kalau di sini, apa saja jeruan apa nggak ada harganya. Kalau di kampung bisa jadi hal yang di sini itu tidak harganya, di suatu daerah bisa itu berharga. Maka kalau jangan itu untuk ini mau dianu lagi, dibagi lagi atau dimasak untuk ngasih hidangan ke yang kerja, nah itu ya jangan diambil. Kira-kira seperti itu contoh-contoh kecil. Kalau yang contoh besar ya berarti kalau zaman Nabi itu kan tentara-tentara kan tidak digaji. Zaman Abu Bakar juga enggak. Jadi tentara-tentara tugas kemana-mana itu enggak digaji. Pejabat-pejabat juga melayani. Nah ketika zaman Umar itu baru dibuat angkatan perang, angkatan bersenjata, diatur administrasi gini digaji. Makanya zaman Umar ketika Umar itu kan jadi khalifah. Tapi mau makan mau apa itu kurang. Sampai untanya itu susunya diambil itu kurang. Makanya pembantunya istilahnya itu ya kan kalau kan banyak harta benda dari milik khalifah yang memang bukan milik asli tapi dikuasai lah. Itu diperasin susunya, kan ada hadis yang seperti itu. Nah ketika Umar itu minum, ini bukan rasa unta yang biasanya saya minum. Ditanyain, ini yang kemarin nih saya perasin yang itu. Marah-marah itu istilahnya. Nah ketika seperti itu kemudian ya usul ke tim istilahnya untuk bagaimana kalau ngurusin kayak gini itu ngurusin umat tapi diri sendiri tidak terurus, istri bingung, anak bingung, kayak gitu kan. Ya sudah kemudian udah harus ada kendaraan yang apa itu istilahnya layak, tempat yang layak. Nah kemudian sekarang ini bisa jadi orang-orang yang bagian-bagian zakat, bagian apa ini punya ya Pak ya, punya gaji yang lebih besar malah Pak ya. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau lebih besar itu ya kalau terlalu gede ya itu jadi iri, cemburu sosial. Lah kalau layak itu ada. Karena Umar minta ya unta yang bagus, anak yang bagus. Ini layak lah kendaraan. Kalau sekarang ya mobil, ya apa, mobil dinas itu boleh. Jadi tadi sesuai dengan yang dianukan tadi,
Kalau fama utiya minhu akhadha wa manuhiya anhu intah. Awal-awal kan tadi kan siapa yang dia itu menyembunyikan, ya kan? Mikhyaton itu tadi satu jarum itu dianggap gulul dan sebagainya gini-gini. Akhirnya ada yang ya kalau begini berat sekali. Bisa jadi kalau kita kesana kemari bisa ngambil itu sedikit-sedikit, ya kan? Wah, ini mau narik ke sono, narik ke sini, ngambil untuk bensinnya, untuk apanya, kan gitu kan? Lo masa nggak kasih bensin jauh ke sono, kan gitu kan? Nah, berikutnya kemudian ketika ada yang mengembalikan tadi, kemudian Rasul memberi kebijakan lain, yaitu wa ana aquluhul an man ista'malnahu ala amalin falyaji bi qalilihi wa katsirihi tadi. Kalau ditunjuk, ya udah dilaporkan semuanya, mau sedikit mau banyak. Lah nanti kalau itu kemudian dikembalikan, kamu mendapatkan ini sekian persen, itu ambil. Tapi kalau memang kemudian tidak dikasih, ya jangan, tahan gitu. Yang berikutnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an qala lamma kana yaumu Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahidun wa fulanun syahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahidun faqala nabi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha aw ibaatin rawahu Muslim. Dari ini hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridaunya. Qala, beliau berkata, lamma kana yaumu Khaybar. Ketika kana itu pada saat atau terjadi yaumu Khaybar, perang Khaybar. Aqbala nafarun. Nafar itu sekelompok orang, golongan. Jadi di sini kalau orangnya itu 10 ke bawah itu nafarun. Nafar. Kalau ada lagi yang apa itu? Orang-orang yang kan itu kafilah itu lebih banyak, 10 15 ke atas itu sudah kafilah. Kalau nafar itu berarti 10 ke bawah. Nah, ini Aqbala nafarun bin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau. Faqalu, kemudian mereka mengatakan fulanun syahidun. Fulan mati syahid. Wa fulanun syahidun, dan fulan juga mati syahid. Hatta marru ala rajulin, sehingga ketika mereka bertemu dengan seseorang di tengah jalan, ketemu jalan lagi gitu, faqalu, mereka berkata fulanun syahidun, fulan mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalla. Kalla ini artinya itu apa ya? Kalau zaman saya ngaji dulu itu ojo ngono, jangan berkata begitu. Sekali-kali jangan ngomong. Yang model kayak gini kan kita kadang ngecap orang kan gampang. Ini syahid, ini kafir, ini Islam, ini begitu kan. Jadi kala, sekali-kali gitu, diartikan dengan gitu. Sekali-kali tidak, gitu. Kata itu kala ini berfungsi untuk memperingatkan dan melarang. Itu kala. Maksudnya adalah hentikan ucapan kalian itu dan janganlah menganggapnya sebagai syahid. Sekalipun mati dalam syahid, walaupun ini syahid, disolatin suatu, tapi jangan terus kemudian nganggep dia bisa mengatakan, oh ini bukan mati ya berarti nggak syahid, ini syahid. Kita nggak boleh mutusin kayak gitu. Sekalipun nanti di hadapan Allah, karena dia berjuang, dia adalah mati syahid. Kalau kita nggak boleh nunjuk-nunjuk ngecap orang, ngasih merek tuh nggak boleh.
Sekali-kali jangan. Itu, Nabi mengatakan seperti itu. Janganlah menganggapnya sebagai syahid. Karena apa? Inni ra'aituhu finnar. Sesungguhnya aku ra'aituhu melihatnya finnari di dalam neraka. Fi burdatin. Karena masalah burdatin. Burdatin itu kalau zaman saya ngasih makna itu kain lurik. Itu kalau kita mantel itu. Gullaha itu fi burdatin, karena masalah ini kain mantel atau lurik tadi. Gullaha dia menggelapkannya atau menyimpannya. Au ibaatin atau rampasan, hasil rampasan perang, ibaah. Jadi perang kayak itu, wah ya sudah, ada mana nih, ambil kantongin, ini ambil gitu kan. Sebelum dibagi sudah ngambil dulu. Kemudian perang lagi mati, ya gitu kan. Nah ini adalah salah satu mujizat Rasulullah SAW. Rasul itu diperlihatkan besok terjadinya hari kiamat. Ini masuk neraka, masuk ini. Nah ini kan beratnya seperti itu, orang yang menggelapkan. Jadi ini juga peringatan bagi kita, jangan gampang-gampang ngecap orang. Itu. Jangan terus menganggap dirinya bersih, jujur, islami, orang lain tidak, gitu kan? Sesuai dengan pemikiran kita. Bisa jadi penilaian kita kepada orang tersebut bisa saja keliru. Dia bisa lebih beriman, lebih tawakal, walaupun kelihatannya biasa-biasa saja. Nanti kalau orang yang tekun beribadah itu penyakitnya itu ujub pada diri sendiri, terheran bahwa saya sudah begini, ya, gitu kan, itu ujub. Tidak sampai takabur dalam arti enggak sih, ujub itu di bawahnya takabur. Kalau kita kan ada orang begini, wah sombong gitu ini. Enggak, dia enggak sombong. Saya tadi malam sholat tahajud, sholat ini. Kemarin ada kajian di sini nih. Kami kan enggak ini. Wah, gitu aja sombongin. Jangan gitu. Itu masih tahap ujub kalau orang yang beriman itu. Maksudnya dia bangga dengan amalnya. Jadi penyakitnya di situ. Jadi kalau kita seandainya ya jangan kemudian menjustis orang. Ini begini. Bisa jadilah kalau insya Allah dia orang yang saleh, orang yang baik, ya Pak ya. Selalu. Kalau penyangsian ada orang meninggal, ya kita ya sebaiknya begitu saja. Insya Allah beliau ini termasuk orang-orang yang saleh. Menurut kami beliau itu adalah orang yang suka jamaah, suka ini, kehidupannya sehari-hari baik. Insya Allah dia adalah husnul khotimah. Saya seyakin-yakinnya orang ini adalah gini. Yang begitu saudaranya sendiri, ya kan? Jangan. Mudah-mudahan saja gitu. Jadi kebaikan itu yang tahu luar dalamnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu an. Hadis yang ke-15. Hadis yang ke-219. Kalau yang kitab ini bab 15. Hadis 15 dari bab ini berarti. Kalau dari urutan ke depan 219. Wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fa dzakara lahum annal jihada fi sabilillahi wal imana billahi afdalul a'mali, dan seterusnya. Hadis dari
Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi'i radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qama fihim, bahwa beliau berdiri berkhutbah, maksudnya ini qama ini berkhutbah di hadapan banyak orang. Annahu qama fihim, sesungguhnya beliau, bahwasanya beliau itu berdiri, maksudnya berdiri ya ingin menyampaikan khutbah fihim, pada mereka semua, di depan para sahabat. Fadzakara lahum, kemudian menyebutkan kepada mereka, annal jihada fi sabilillah, sesungguhnya bahwa jihad di jalan Allah, wal imana, dan iman billahi kepada Allah, afdolul amali, itu seutama-utamanya amal. Dari seutama-utama amal adalah jihad fisabilillah dan iman kepada Allah. Yang lain-lainnya ikut. Sholat tidak iman juga enggak ada gunanya, Pak ya. Jihad iman. Zaman dulu bisa jadi orang itu tidak begitu rajin sholat tapi mau berjuang. Kadang-kadang kalau ada pengajian, ada haflah, ada acara-acara besar, itu malah yang yang semangat itu orang-orang yang nggak begitu tekun-tekun zikir di masjid. Kalau orang yang bisa zikir biasa kayak gitu, soleh kayak gitu, disuruh numbangin sapi, bisa nggak Pak? Biasanya malah jarang Pak ya. Apalagi ustadznya, kayak saya itu nggak pernah numbangin sapi, itu nggak pernah. Paling banter itu nyembelih. Kalau suruh ngambil dari bawah ke atas, itu malah orang-orang yang kadang-kadang ya jarang-jarang jamaah, jarang apa. Tapi kalau disuruh begitu dia semangatnya bukan main. Ya sholat, tapi ya kayak bukan kayak orang-orang yang tekun beribadah. Jadi orang-orang yang ini dianggapnya juga afdal. Jihad, berjuang di jalan Allah. Bisa jadi orang itu memang dia tuh lebih banyaknya, ada yang ke zikir ibadah, ada yang dengan tenaganya, gitu. Zikirnya dikit tapi dia ke itunya lebih banyak. Masjid bangun gitu ngecor, dia duluan, kan mantep kan. Ada yang cuma bagian doa, marilah kami minta berkah doa kepada ustadz ini, doain. Udah, dia pegang ember sekali 2 kali, ya kan ada. Yang lainnya malah justru semangat. Makanya ini perlu dikasih semangat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu di depan, selalu di depannya secontoh. Di sini, annal jihad fisabilillah, sungguhnya jihad fisabilillah dan iman kepada Allah itu afdolul a'mali, afdolnya amal, seutama-utama amal. Faqoma rajulun, kemudian seorang laki-laki berdiri, faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah. Ara'aita itu asalnya kan ra'aita itu melihat. Tapi kalau di dalam hadis-hadis itu, di dalam tafsir hadis selalu akhbirni, berikanlah kabar kepadaku, gitu. Jadi ada adabnya lah. Bukan apa pendapat engkau, ya bukan begitu. Ara'aita in kuntu fi sabilillah ay akhbirni, maksudnya berikanlah kabar kepadaku. In kutiltu, jika aku dibunuh fi sabilillahi, di jalan sabilillah, berjuang di jalan Allah, tukaffiru anni khotoyaya, ya, tukaffiru itu menghapus anni dariku, khotoyaya kesalahan-kesalahanku, gitu. Kesalahan-kesalahanku itu nanti terhapus, gitu. Dosa-dosaku terhapus, gitu. Kalau terbunuh di jalan Allah. Berikanlah kabar wahai Rasul,
apakah jika aku terbunuh di dalam fisabilillah itu dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku dihapus? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ya. In kutilta fi sabilillah, jika engkau terbunuh di jalan Allah. Wa anta sobirun, dan kamu sabar." Dibunuh waktu itu tobat, mak, papa, gitu kan, nggak begitu. Sabar, Allahu Akbar. Kalau orang mau meninggal kan di film-film perjuangan kan merdeka, Allahu Akbar, gitu kan. Dia sabar. Muhtasib itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihtisaban gitu, di dalam Ramadan itu adalah mengharap ridha Allah. Itu muhtasibun. Mukbilun itu dia ngadepin musuh. Ghaira mudbirin, tanpa berpaling. Jadi matinya bukan karena melarikan diri. Bisa jadi berperang, takut dia lari dipanah, mati nggak kira-kira? Mati itu berarti dia mati melarikan diri. Sekalipun perangnya di dalam jihad fisabilillah. Tapi kalau matinya melarikan diri itu enggak tukafiru anni khotoyaya tadi, tidak dilebur. Jadi sarannya sabar, mohon ridha Allah, dia menghadapi musuh tanpa berpaling atau melarikan diri. Sumakola, nah kalau larinya karena taktik itu boleh Pak ya. Nanti jangan salah paham. Kalau karena taktik mundur, disuruh mundur kok panah mati, yaitu masih tetap dia dianggap mukbilan, menghadapi musuh. Sumakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa qultu, apa yang akan kau katakan sekarang? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukafiru anni khotoyaya. Nah, ketika laki-laki tadi sudah bertanya, dijawab oleh Rasul, dia masih kayak enggak dong gitu, enggak ngerti ya Pak. Sudah diterangin begitu, enggak ngerti, kayak masih ada sesuatu yang ganjel. Jadi kalau kita itu kalau ngomongin orang udah jenderal udah diterangin itu, dia masih bengong gini kan, kamu mau nanya apa lagi gitu kan, kira-kira seperti itu. Lah laki-laki ini juga begitu. Makanya sumakola Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda kaifa qulta gitu kan. Ditanya seperti itu. Apa yang akan kau katakan sekarang? Mau ngomong apa lagi gitu. Kemudian ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukafiru anni khotoyaya, dia ngomong kayak gitu tadi, apakah jika aku terbunuh dalam sabilillah dosa-dosaku terhapus gitu, atukafiru anni khotoyaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghaira mudbirin. Sama kan? Iya. Dalam keadaan engkau itu orang yang sabar, jika engkau dalam keadaan sabar, muhtasib, mohon ridha Allah, kemudian mukbilun, ngadepin musuh, ghairu mudbirin, tanpa berpaling, tanpa melarikan diri. Habis itu ada jedahnya, illat dain, kecuali hutang. Yang lain-lain dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilat dain, kecuali utang. Nah ini punya utang-utang itu diselesaikan ini. Fa inna Jibrila, karena sesungguhnya Jibril, qala, dia memberikan kabar li kepadaku, dalika, akan hal itu. Jibril mengatakan, lah kan Nabi kan sudah ngomong kayak tadi. Lah terus berhenti begitu. Muhammad, nggak semuanya dihapus, utangnya masih gitu kan, tapi lewat wahyu.
Kemudian makanya beliau kemudian mengatakan setelah diam sesaat gitu, mungkin si laki-laki ini punya utang, termasuk utangnya apakah dihapus gitu, pikirannya begitu. Lah ketika Nabi diam gitu, kemudian Jibril datang memberikan informasi, illad dain, kecuali utang, fa inna Jibrila, karena sungguhnya malaikat Jibril qala, dia memberikan kabar atau berkata li kepadaku, dzalika, akan hal itu. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Udah jam berapa Pak? Udah cukup ya? Besok insyaallah yang hadis yang ke 220 kita habisin di sini, selesaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita terima, apa yang kita dengarkan, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dan bisa memberikan informasi ini kepada sanak saudara kita bahwa hutang itu betul-betul harus kita tunaikan. Jangan sampai mati meninggalkan hutang. Itu yang bisa saya tekankan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Mari kita baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.